Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, sebelum saya memaparkan tugas akhir kewirausahaan yang diampuh oleh dosen Ustadz Fakhruddin Mansur SEI MEI, maka izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Rahim Lakui, NIM 1052711011219. Kelas 7A, semester 7, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, langsung saja. Motivasi dalam berwirausaha sudah dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, setelah mereka dilarang melakukan transaksi, setelah seruan yang memerintahkan mereka untuk berkumpul yaitu salat, kemudian diizinkan bagi mereka setelah itu untuk bertebaran di bumi dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh Irak Ibnu Malik apabila dia telah selesai melaksanakan salat Jumatnya, maka dia berdiri di depan pintu masjid lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyukai seruan-Mu dan aku telah mengerjakan salat yang Engkau fardukan serta aku akan menebar sebagaimana yang Engkau perintahkan. Maka berilah aku rizki dari karunia-Mu dan Engkau sebaik-baik pemberi rizki." Di saat kamu melakukan transaksi jual beli dan saat menerima dan memberi, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Perhatikan olehmu sekalian perdagangan. Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rizki." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pernah Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." Nah, sebagaimana yang diketahui bahwasanya wirausaha adalah kata yang berasal dari wira dan usaha. Adapun arti dari kata wira adalah pahlawan, berbudi luhur, pejuang, manusia unggul, berwatak agung, teladan dan gagah berani. Adapun arti dari kata usaha adalah perbuatan bekerja, beramal atau melakukan sesuatu kegiatan. Nah, dari dua pengertian kata wira dan usaha, secara harfiah wirausaha bisa dimaknai sebagai manusia unggul yang berjuang untuk mengupayakan suatu hal. Tambahan ke dan akhiran an
pada kewirausahaan, menunjukkan makna ilmu atau cara mempelajari wirausaha. Nah, adapun laba itu sendiri, laba itu keuntungan bersih yang diperoleh dari omset yang telah dikurangi modal atau biaya-biaya. Omset itu sendiri adalah pendapatan hasil penjualan keuntungan kotor. Kemudian usaha atau pengusaha itu orang yang memproduksi, membuat lalu menjualnya, atau juga orang yang membeli produk orang lain, produk dari produsen atau pengusaha, lalu dia membeli dengan nilai tambahan, merubah kemasan atau merek, kualitas, bentuk dan lain-lain, lalu dia menjualnya kembali. Kemudian dagang atau pedagang, yaitu orang yang membeli produk dari produsen atau pengusaha dengan harga grosir atau lebih murah karena dia membeli banyak, lalu langsung menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi karena encer. Kemudian bisnis atau pembisnis, yaitu orang yang beraktivitas menjalankan usaha ataupun dagang, baik memiliki produk, jasa maupun tidak, walaupun sebagian makelar, perantara ataupun dropship. Nah, jenis dan ide usaha semuanya tercakup dari 3 aspek ini. Yang pertama, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kedua, keinginan, produk-produk inovasi. Ketiga, masalah, apapun yang dapat memberikan solusi, bentuknya produk, teknologi ataupun jasa. Nah, memulai usaha ada pakai modal uang dan tanpa modal uang. Yang pertama, reseller, agen distributor. Biayanya pakai modal uang sendiri. Ada dropship tanpa uang atau tanpa modal. Jadi dropship ini mereka mengambil dari reseller, mereka mengambil dari pengusaha barang, mereka jual kembali. Kemudian yang ketiga, usaha produksi sendiri atau bisa pakai modal uang sendiri atau bekerja sama masyarakat atau syirkah. Nah, adapun contoh ide usaha yang ingin saya bangun yaitu kafe muslim, di mana tujuan kafe muslim dibangun agar tercipta suasana yang berbeda dari kafe-kafe pada umumnya. Kafe muslim dengan suasana tanpa dugem dan musik dan bebas dari asap rokok, dan tentunya dengan kebersihan baik dan jenis makanan dan minuman sehat dan halal. Dan juga pengunjung laki-laki dan perempuan dipisahkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan. Dengan begitu tercapainya kafe muslim yang sebenarnya. Nah, semoga suatu saat nanti saya bisa mendirikan ide usaha yang saya rancang tersebut. Semoga Allah mudahkan saya untuk merancang ide usaha yang saya nanti lakukan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan motivasi untuk kita semua. Manusia tak luput dari kesalahan. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.